Bulan Februari ini diperkirakan akan menjadi puncak penularan wabah demam berdarah di Kabupaten Sidoarjo. Seperti fenomena yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, wabah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut selalu mengikuti curah hujan. Pernyataan itu disampaikan Direktur Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, Dr. Maya Sahria Saleh MKes, yang ditemui Kamis 10 Februari 2022. Karena itu, pihaknya akan menyiapkan layanan terbaik bagi warga Sidoarjo, khususnya anak-anak yang diketahui terinfeksi demam berdarah, baik penyiapan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan juga peralatan medis lain yang dibutuhkan. Apalagi jika mengacu pada data yang ada padanya, sejak November 2021 lalu hingga saat ini, tren peningkatan jumlah pasien pengidap demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Delta Surya terus meningkat setiap bulannya. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa mendekati musim hujan di bulan November, Desember, Januari, bahkan nanti mungkin sampai Maret, itu trennya meningkat terus. Jadi itu sudah jadi setiap tahun seperti itu, trennya meningkat. Dan untuk tahun ini, untuk bulan November 2001 ada 5 orang yang MRS, maksudnya yang dirawat di rumah sakit. Kemudian Desember ada 21 orang. Dan Januari ini ada 56 orang, jadi trennya memang meningkat. Jadi hal ini memang sudah kita laporkan setiap bulannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dan kemudian untuk yang meninggal itu hanya 1 orang bulan ini saja, dan kebetulan anak-anak umur 15 tahun. Mudah-mudahan dengan adanya kabar kematian ini, saya berharap masyarakat hati-hati terhadap penanganan demam berdarah. Jadi jangan khusus untuk Omikronnya terus, tapi lingkungan kebersihan rumah dan sebagainya itu harus kita perhatikan. Karena musim hujan ini banyak genangan-genangan air, khususnya air yang bersih yang tempatnya sarang nyamuk demam berdarah. Mungkin itu. Peningkatan jumlah pasien juga terjadi di puskesmas, RSUD, dan juga rumah sakit swasta lainnya di Sidoarjo. Karena itu, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Atoilah menandaskan pihaknya terus berusaha menangani masalah wabah penyakit ini. Salah satunya adalah dengan terbitnya surat edaran yang ditandatangani Sekda Sidoarjo pada 8 Februari kemarin. Dalam surat tersebut, Pemkab meminta seluruh dinas, kecamatan, serta desa dan kelurahan untuk menggerakkan aparatnya, serta masyarakat untuk melakukan kegiatan Jumat bersih. Salah satunya adalah dengan memastikan tidak adanya genangan air bersih yang memungkinkan menjadi sarang nyamuk demam berdarah. Atoilah juga meminta warga melakukan deteksi dini jika ada anggota keluarga yang menunjukkan adanya gejala demam berdarah. Bila mana ada dari keluarga atau anak kita atau mungkin suami istri kita menderita misalnya gejala ada panas dan sebagainya, misalnya 2 hari kok belum sembuh, belum enak badan, segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Harapannya apa? Segera dicek darah lengkapnya atau laboratoriumnya. Karena dengan begitu nanti akan bisa menentukan atau akan tahu secara dini apakah ini memerlukan penanganan khusus, kemudian apakah obatnya itu bisa pas. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya ini tidak segera terperiksa, akan terjadi fatal. Karena kasus kematian yang ada itu terjadi karena dari keluarga itu telat dalam memeriksakan. Hanya diberi obat-obat biasa. Hari ketiga masih panas turun tapi badan masih tidak enak, itu dianggap sembuh. Nah, saat hari berikutnya itu ternyata setelah dicek darah laboratoriumnya itu sudah turun banyak, atau trombositnya misalnya turun banyak, sehingga mengakibatkan kepada keparahan dan mungkin fatal. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko Gusti Jalu melaporkan untuk DNN TV.